Oke, kembali lagi bersama saya di channel Gurukula. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bersama belajar matematika. Nah, di channel YouTube saya ini teman-teman akan bersama dengan saya untuk belajar mengenai materi matematika. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang baru saja melihat video saya dan juga yang belum subscribe channel YouTube saya, kali ini teman-teman bisa subscribe dan nanti teman-teman juga bisa mengaktifkan tombol loncengnya agar supaya nanti ketika saya membuat video yang baru saya upload, teman-teman akan mendapat notifikasi video yang baru saja saya upload. Oke, jangan lupa subscribe. Oke bro, saatnya kita masuk ke sub materi kedua di dalam materi pokok program linear dan pemodelan matematika gitu ya. Nah, pada video saya kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan nilai optimum fungsi objektif menggunakan metode titik pojok. Oke, sekarang kita belajar pengertiannya terlebih dahulu. Oke, pengertiannya, fungsi objektif atau fungsi tujuan dinyatakan dalam bentuk AX plus BY atau Fx, Y sama dengan AX plus BY. Dari bentuk ini akan dicari nilai optimum. Nah, nilai optimum ada dua ya, maksimum atau minimum. Kita akan mengoptimumkan secara minimum atau yang paling sedikit atau maksimum yang paling banyak. Menentukan nilai optimum menggunakan metode titik pojok. Nah, seperti apa metode titik pojoknya? Oke, kita akan langsung saja masuk ke contoh soal pembahasan yang pertama. Ya, lanjut ya. Nah, tentukan nilai minimum fungsi f x, y, fungsi objektif ya, sama dengan 3x plus 2y dari sistem pertidaksamaan. X plus 2y lebih dari sama dengan 6, 2x plus y lebih dari sama dengan 6, dengan x nya lebih dari sama dengan 0 dan y nya lebih dari sama dengan 0. Nah, sebelumnya teman-teman sudah belajar bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dari SPTLDV, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, seperti ini. Oke ya. Nanti teman-teman bisa membuka lagi bagaimana cara menentukan daerah penyelesaiannya melalui video yang sudah saya buat. Nanti teman-teman bisa melihat video tersebut pada link deskripsi. Oke ya, bagaimana cara menggambar daerah penyelesaian dari SPTLDV. Oke, untuk mempercepat video saya kali ini, saya sudah membuat daerah penyelesaiannya, gambar daerah penyelesaiannya dari SPTLDV untuk contoh soal nomor 1 tersebut. Oke, sebelumnya tujuannya dari gambar daerah penyelesaian yang sudah terbuat nanti akan dicari nilai minimum. Oke ya, jadi nilai optimumnya itu adalah yang minimum karena ini soalnya dia nilai minimum menggunakan metode titik pojok. Oke, lanjut. Nah, gambarnya seperti apa sih daerah penyelesaiannya? Ya, seperti ini. Jeng jeng jeng. Nah, itu adalah daerah penyelesaiannya. Ya, oke, gitu ya. Nah, sekarang kita menentukan titik pojoknya terlebih dahulu. Loh, kenapa kok titik pojoknya? Ya, namanya juga metode titik pojok. Berarti kita tentukan titik pojoknya terlebih dahulu. Titik pojok dari apa? Dari daerah penyelesaiannya. Oke, setelah saya buat gambar daerah penyelesaiannya, kita peroleh seperti ini. Nah, ini ya. Seperti ini, gambar daerah penyelesaiannya itu di sini nih. Nah, ini daerah penyelesaiannya di sini. Itu ya. Ada di bagian yang bersih. Oke ya, selalu di bagian yang bersih saya buatnya. Oke, kalau teman-teman membuat daerah yang kotor atau daerah penyelesaian juga nggak masalah, no problem gitu ya. Oke, sip. Sekarang kita tentukan titik pojoknya. Oke, sebelumnya saya aktifkan terlebih dahulu pennya. Oke, titik pojoknya itu ada beberapa. Nah, untuk kasus yang ini, daerah penyelesaiannya kan di sini nih. Ini daerah penyelesaiannya ya. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Oke, di sini. Berarti ada titik pojok bagian ini, dia y-nya sampai tak hingga. Jadi ini titik pojoknya di sini. Nah, ini adalah titik pojok. Berapa, Bro? 0,6. Terus di sini juga ada titik pojok. Berapa, Bro? 6,0. Terus di sini dia juga ada titik. Kenapa? Karena ada perpotongan
perpotongan dari persamaan garisnya dari SPTLDV tadi. Ini dia juga titik pojok. Nah, berapa ini titik pojoknya kita belum tahu. Oke, kita misalkan A, B. Nanti kita cari titiknya. Oke, lanjut. Berarti ada titik pojok yang pertama. Oke, titik pojoknya yang pertama ada siapa, bro? Oke, yang pertama 0,6. Terus ada 6,0. Terus yang ketiga ada A, B. Oke ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu titik yang A, B. Nah, mencari titik A, B dulu langkah pertamanya. Oke ya. Ini titik pojoknya. Sekarang kita mencari titik A, B. Oke ya. Mencari titik A, B. Nah, langkahnya gimana, bro? Langkahnya adalah kita eliminasi dan substitusi persamaan linearnya. Oke ya, ini persamaan linear nih. Ini adalah gambar daerah persamaan garisnya ini. Nah, persamaan linearnya adalah ini dan itu. Ya, kita eliminasi substitusi. Oke, paling mudah kita eliminasi X dulu. Oke ya. Eliminasi nilai X-nya. Nah, tadi persamaannya adalah ini, X plus 2Y atau 2X plus Y dulu ya. Oke, 2X plus Y sama dengan 6. Nah, jangan pakai yang pertidaksamaan ya, pakai yang persamaan. Nanti malah tidak bisa kalau pertidaksamaan. Oke ya. X karena pertidaksamaan itu kan kalimat terbuka gitu ya. Jadi kita pakai yang kalimat tertutup ini persamaannya. Oke ya. X plus 2Y sama dengan 6. Nah, untuk mengeliminasi X berarti koefisiennya harus sama dulu. Nah, ini kan belum sama. Jadi di sini kita samakan. Nah, dulu di SMP pernah nih kayak gini. Nah, ini kita kalikan 2. Di sini kita kali 1 gitu ya. Jadi 2X kali 1 tetap ya. Jadi 2X ini juga tetap plus Y sama dengan 6. Nah, ini X ya, kalau kita kalikan 2 nanti jadinya 2X. Nah, ini kan nanti sama. Nah, gitu ya. 2X plus 2Y kali 2 berarti 4Y sama dengan berapa, bro? 6 kali 2 12. Nah, sekarang kita eliminasi nih. Nah, kita eliminasi X berarti kita kurangi. Oke ya. 2X dikurangi 2X habis Y dikurangi 4Y min 3Y. Ingat ya, negatif. 6 dikurangi 12 min 6. Oke ya. Berarti nilai Y-nya sama dengan berapa, bro? Oke, 2. Gitu ya. Kalau nilai Y-nya 2, berapa nilai X-nya? Nah, kita lanjut ke langkah kedua. Berarti kita substitusi. Oke ya, eliminasi substitusi ya. Substitusi nilai Y sama dengan 2. Substitusi kemana? Ya, ke persamaannya. Pilih salah satu dari ini dan ini atau ini. Oke ya, saya pilih yang bawah misalkan. Berarti nanti X plus 2Y sama dengan 6. Y-nya kita ganti 2, kita substitusi nilai 2. Berarti X sama ditambah 2 kali 2 sama dengan 6. Berarti nilai X plus 4 sama dengan 6. Berarti nilai X-nya sama dengan 6 min 4. Berapa nilai X-nya? Nilai X-nya berarti X sama dengan 2. Oke, berarti titiknya gimana, bro? Titiknya ya X, Y tadi. Titiknya adalah 2,2. Oke, berarti titik A, B ini dia adalah 2,2. Oke, nah kalau sudah ketemu 3 titik pojoknya, sekarang kita mencari nilai optimumnya. Oke ya, nilai optimum. Oke, nilai optimumnya gimana? Nilai optimumnya yang pertama kita tuliskan dulu fungsi objektifnya ini. Nah, ini kita tuliskan dulu nih fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya adalah f x, y sama dengan 3x plus 2y. Nah, titik optimum ini nanti kita substitusi nilai titik pojoknya. Oke, yang pertama 0,6 berarti f 0,6, x nya 0, y nya 6 sama dengan
3 kali 0 ditambah 2 kali 6. Oke, berapa nilainya bro? Nah ini nilainya 0 ditambah 12 berarti 12. Sekarang F yang titik pojok kedua 6,0, berarti ini 3 kali X nya 6, oke, ditambah 2 kali Y nya 0. Nilainya berapa bro? Nilainya 18, 3 kali 6. Oke, lanjut. Sekarang titik pojok yang ketiga yang kita cari tadi 2,2, berarti F 2,2, X nya 2, Y nya 2, berarti ini 3 kali 2 ditambah 2 juga kita kalikan 2, hasilnya berapa bro? Ini 6, ini 4, dia jumlahkan 10. Oke, nah tadi kita mau mencari yang minimum. Oke ya, yang minimum yang mana? Ya yang sini, dia nilainya adalah minimum karena di sini dia 12, 18, berarti minimumnya di sini. Oke, dia minimumnya adalah 10. Berarti jawaban untuk soal ini berapa bro? Nilai optimum atau menemukan nilai minimumnya ya 10 ini tadi. Oke, sip. Itu contoh soal yang kedua, pertama, sorry. Nah, contoh soal yang kedua nanti akan saya berikan di video saya selanjutnya. Oke, sip.